Perkenalkan, nama saya Suci Purnamasari dari kelas 11-4, absen 36 SMA 6 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Indonesia Emas 2045. Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun atau setara dengan 1 abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adiaya lainnya. Tentunya, dalam menuju Indonesia Emas 2045, akan muncul berbagai tantangan sebelum mencapai target yang diinginkan. Terlebih lagi, pada abad ke-21 ini, teknologi semakin berkembang, yang mengharuskan kita siap dalam menghadapi kehidupan global. Berikut adalah tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Yang pertama adalah munculnya tantangan ideologi. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pada kemajuan teknologi saat ini, banyak ideologi lain yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Beberapa ideologi tersebut adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Selanjutnya, ada hoax dan post-truth. Meningkat pesatnya teknologi sejalan dengan banjirnya informasi yang dapat kita akses. Dampaknya, banyak sekali informasi bertebaran di media sosial. Beredarnya hoax dan post-truth, dan masyarakat mudah diprovokasi. Kemudian, tantangan global. Selain menjadi warga negara Indonesia, kita juga merupakan warga negara dunia. Setiap negara berkomunikasi, membantu, dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga, di abad ke-21 ini, perlu memiliki kompetensi dan keterampilan. Kecakapan yang diperlukan untuk menghadapi abad 21 ini, yaitu yang pertama, literasi dasar. Merupakan kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi. Kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Yang terakhir, karakter. Kemampuan menghadapi perubahan lingkungan. Tantangan-tantangan tersebut dapat kita hindari atau kita halau dengan strategi. Demi menuju Indonesia Emas 2045, kita harus memiliki strategi, yaitu dengan mengembangkan peluang berpancasila dalam kehidupan global. Yang pertama, bangsa yang religius, ramah, dan damai. Itulah Indonesia. Indonesia memiliki beragam agama atau kepercayaan, suku, ras, dan bahasa daerah. Serta, bangsa Indonesia juga memiliki beragam tradisi daerah yang memberikan semangat kerukunan dan perdamaian. Semua keberagaman ini dapat disatukan sebagai bangsa Indonesia dengan berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian Pancasila sebagai kekuatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat kita jadikan pedoman. Pada sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Pada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Sila ketiga, nilai kesatuan. Pada sila keempat, nilai kerakyatan. Dan pada sila kelima, yaitu nilai keadilan. Meningkatkan keterampilan diri untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global adalah dengan mengasah keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya. Apa nilai Pancasila? Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama sebagai seorang pelajar. Menghormati, contohnya menghormati teman kelas dan guru yang berbeda agama. Menghargai, contohnya menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Toleransi, contohnya menunjukkan toleransi terhadap semua warga sekolah. Selanjutnya, penerapan pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua sebagai seorang pelajar. Bertanggung jawab, contohnya mengerjakan tugas yang diberikan guru dan belajar dengan giat. Yang kedua, tolong-menolong. Contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Contohnya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan status sosial. Selanjutnya, penerapan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga sebagai pelajar.
Yang pertama, persatuan. Contohnya menghargai, menghormati, dan menolong sesama. Yang kedua, kesatuan. Contohnya berprestasi demi membanggakan sekolah. Yang ketiga, nasionalisme. Contohnya mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Penerapan nilai Pancasila pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat sebagai pelajar. Yang pertama, musyawarah. Contohnya berdiskusi dengan teman kelompok. Yang kedua, mufakat. Contohnya setuju dengan keputusan yang diambil secara bersama seperti pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga, kepentingan bersama. Contohnya mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima sebagai pelajar. Yang pertama, adil. Contohnya bersikap adil kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, kewajiban. Contohnya melaksanakan kewajiban pelajar, yaitu belajar. Yang terakhir, hak. Contohnya mendapatkan nilai dari guru. Pelajar merupakan generasi selanjutnya yang akan menuntun Indonesia menuju masa kemasannya di 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045. Dengan terus berpegang teguh dalam nilai Pancasila, kita bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.